Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dari mata kuliah Teknologi Hatchery Perikanan. Di sini kami akan, menjelaskan 4 poin. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Bagus Rawan, last name 114. Lanjut. Saya Nana Turisya dengan last name 21. Saya Yahya Vivi dengan last name 107. Dan saya Adnan Degree Alkifari dengan last name 109. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu adalah prinsip dan teknik manipulasi hormon dalam pembenihan ikan. Yang kedua ada prinsip dan teknik manipulasi hormon dalam pembenihan udang. Yang ketiga adalah seleksi dan penanganan induk ikan. Dan yang keempat adalah seleksi dan penanganan induk udang. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Adnan Dikri. Silakan. Oke, terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dan teknik manipulasi hormon dalam pembenihan ikan. Yaitu prinsip manipulasi hormon itu ada 3, yaitu hipotalamus yang menghasilkan GnRH, dan selanjutnya pituitari menghasilkan gonadotropin atau LH atau SH, dan yang terakhir gonad. Yaitu selanjutnya ada 2 pendekatan. Satu, pendekatan simulatif yang positif, yaitu menyuntikkan hormon eksogen yang mirip hormon reproduksi alami untuk merangsang gonad secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu pendekatan inhibitif atau pendekatan negatif, yaitu menghambat kerja hormon penghambat reproduksi seperti dopamin yang diproduksi akibat stres lingkungan budidaya. Selanjutnya yaitu jenis hormon untuk pembenihan ikan, yaitu yang paling populer itu ada Ovaprim, yang paling hormon yang paling efektif ikan laut yaitu HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Yang terakhir yaitu teknik tradisional menggunakan ekstrak kelenjar hipofisa. Untuk teknik aplikasi pada ikannya yaitu bisa menggunakan penyuntikan atau injeksi, terus intramuskular, dan yang terakhir itu intraperitoneal. Dan juga ada ini implantasi pelet hormon, yaitu menggunakan pelet hormon padat dimasukkan ke bawah perut ikan agar hormon dilepaskan secara perlahan. Cocok untuk ikan berukuran besar seperti kerapu, kakap, yang membutuhkan waktu matang gonad yang lebih lama. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya yaitu poin kedua, prinsip dan teknik manipulasi hormon dalam pembenihan udang yang akan dijelaskan oleh Isnai Nailatul Rizkiyah. Manipulasi hormon pada udang itu terdapat 3 jenis. Yang pertama tuh tangkai mata, X organ, yaitu gonad inhibiting hormone. Kemudian GIH tersebut fungsinya untuk menghambat pematangan telur oosit. Kemudian gonad produksi telur terhambat. Kemudian teknik utama ablasi tangkai mata itu yang pertama memotong atau merusak salah satu tangkai mata udang betina. Kemudian sumber produksi GIH berkurang drastis. Kemudian gonad stimulating hormone bekerja tanpa hambatan. Kemudian mempercepat kematangan telur udang faname dan windu. Kemudian alternatif non-ablasi pada udang. Yang pertama serotonin, yaitu metode injeksi dengan neutron transmitter. Neutron transmitter disuntikan ke tubuh udang merangsang pelepasan hormon reproduksi secara alami dari dalam tubuh udang tanpa memotong organ apapun. Kemudian yang kedua hormon steroid, yaitu progesteron dan estrogen via pakan, dicampurkan ke dalam pakan cacing laut atau polychaeta. Fungsinya untuk memicu pematangan oosit telur tanpa ablasi, kemudian lebih mudah diaplikasikan dan tidak mudah menimbulkan luka pada induk. Kelebihan dan tantangannya, kelebihannya yang pertama yaitu produksi sepanjang tahun tidak bergantung pada musim pijah alami. Kemudian yang kedua sinkronisasi waktu pemijahan. Induk memijah bersamaan, memanajemen larva lebih mudah. Kemudian yang ketiga efisiensi waktu.
mempersingkat waktu pematangan gonad secara signifikan. Tantangan dan resikonya yang pertama yaitu kualitas telur menurun. Overdosis hormon dapat menurunkan daya tetas telur. Yang kedua, stres induk, handling, dan penyuntikan beresiko stres hingga kematian hingga tidak higienis. Kemudian yang ketiga, biaya relatif mahal. Beberapa jenis hormon komersial memiliki harga tinggi. Kemudian faktor kunci keberhasilan. Yang pertama, pemilihan jenis hormon. Sesuaikan hormon dengan spesies target dan tujuan ovulasi dengan pematangan gonad. Yang kedua, dosis yang tepat. Hitung berdasarkan bobot tubuh induk. Overdosis menurunkan kualitas telur. Kemudian yang ketiga, tingkat kematangan gonad atau TKG. Evaluasi TKG awal sebelum berlakuan untuk menentukan waktu yang tepat. 4. Teknik penanganan minim stres. Handling cepat, higienis, dan aman untuk menjaga kondisi induk tetap prima. Kemudian selanjutnya apa masih? Oke, selanjutnya poin ketiga yaitu seleksi dan penanganan induk pada ikan yang akan dijelaskan oleh Yahya Hafifi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan seleksi dan penanganan induk ikan. Untuk tujuannya yaitu memastikan individu dengan individu yang terbaik, dengan performa yang terbaik untuk dikawinkan. Yang kedua, meningkatkan hatching rate. Yang ketiga, menjamin penggunaan hormon stimulasi. Kemudian memastikan stres pada saat proses, meminimalkan stres pada saat proses pembenihan. Kemudian ada kriteria seleksi induk ideal. Yang pertama, bukan hasil inbreeding, memiliki sertifikat CPIB, Kemudian tubuh simetris, tidak cacat, sisik lengkap, tidak ada luka, sirip utuh. Kemudian sudah matang gonad. Kemudian bebas parasit dan infeksi bakteri dan jamur. Kemudian ada identifikasi kematangan gonad. Yang pertama dari ikan betina, perut besar, genital por berwarna kemerahan, jika diurut ke arah ekor akan mengeluarkan telur. Kemudian yang jantan, tubuh lebih ramping, jika perut diurut akan mengeluarkan air mani. Kemudian ikan lebih agresif dan warna tubuh lebih cerah pada beberapa spesies saat musim kawin. Kemudian ada penanganan induk ikan. Yang pertama itu gunakan alat yang tepat. Yang kedua, teknik pemegangan yang benar. Pegang dari bagian pangkal ekor dan sangga perut. Jangan sampai ikan menggantung vertikal karena dapat merusak organ. Ya, cukup. Oke, selanjutnya poin keempat yaitu seleksi dan penanganan induk pada udang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amar Bubul Serawan. Jadi pada udang sendiri itu dengan tujuan seleksi induk memastikan hanya individu dengan performa genetik terbaik yang dikawinkan, menjamin efisiensi penggunaan hormon stimulasi, dan meningkatkan hatching rate. Dan tujuan penanganan induknya itu meminimalkan stres pada induk selama proses pembenihan. Yang kedua, stres dapat dihentikan proses reproduksi secara total. Dan yang terakhir yaitu mencegah responsi atau penyerapan kembali telur. Selanjutnya ada kriteria seleksi induk ideal. Untuk parameter ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada genetik. Pada udang tersendiri yaitu berstatus SPF atau Specific Pathogen Free atau SPR Specific Pathogen Resistant. Yang kedua morfologi. Anggota tubuh udang lengkap, kapalas bersih dan tidak bercak hitam. Yang ketiga bobot dan umur. Pada udang faname itu pada udang betina beratnya 35 sampai 45 gram dan udang faname jantan beratnya 30 gram. Untuk udang window itu 100 sampai 120 gram. Dan yang keempat kesehatan. Pada udang ini bebas dari virus berbahaya seperti WSSV, TSV, IMNV, dan berenang aktif melawan arus. Selanjutnya, identifikasi kematangan gonad atau TKG. Untuk udang betina, itu perkembangan ovarium terlihat sepanjang punggung bawah ke paras.
TKG matang, ovarium tebal berwarna gelap, ovarium matang melebar hingga ke bagian kepala. Dan yang terakhir, trias jelas tanpa pembedahan melalui kaparas yang transparan. Selanjutnya penanganan handling untuk udang. Udang memiliki sistem imun lebih sederhana tanpa antibodi murni dibandingkan. Penanganan ini harus ekstra steril dan hati-hati. Untuk pencegahan ster fisik, itu jangan angkat udang dengan memegang antena atau matanya. Serok udang bersama airnya menggunakan wadah plastik atau sisir halus. Kurangi kontak langsung dengan udara seminimal mungkin. Selanjutnya, manajemen karantina. Induk baru dari alam atau tambak wajib dikarantina terlebih dahulu. Lalu, uji laboratorium PCR untuk memastikan bebas patogen berbahaya. Wadah karantina diberi sanitizer ringan atau iodin untuk mematikan patogen eksternal bagi udang yang terkena. Dan yang terakhir, nutrisi unggul. Memberikan pakan segar kayak asam lemak esensial setelah seleksi. Pakan ideal seperti cacing laut, cumi-cumi, dan kerang. Tujuannya itu mempercepat kematangan gonat tanpa menyebabkan kelelahan fisik. Selanjutnya, aklimatisasi. Untuk penyesuaian suhu dan salinitas atau pH bagi udang yang baru dipindahkan itu siapkan kantong, masukkan induk ke dalam kantong plastik berisi air tempat asal. Yang kedua, apungkan kantong di atas permukaan kolam tujuan untuk selama 15-20 menit hingga suhu air seimbang. Dan yang ketiga, penambahan air bertahap, masukkan air kolam tujuan sedikit demi sedikit ke dalam kantong untuk menyesuaikan parameter kimia. Dan yang terakhir yaitu pelepasan induk. Setelah parameter air seimbang, lepaskan induk perlahan ke dalam kolam. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.